Jika kamu adalah penggemar cerita-cerita yang bernuansa gelap, aneh, dan misterius yang disampaikan dalam format cerita, maka kamu datang ke channel yang tepat. Jadi, jika channel ini menarik buat kamu, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan tentunya subscribe. Lalu aktifkan notifikasinya agar kamu tidak melewatkan upload mingguan dari channel ini. Baiklah, kita masuk ke cerita hari ini. Terletak di paling ujung utara daerah Maine, tepat di perbatasan Kanada, terdapat sebuah kota kecil bernama Van Buren. Van Buren adalah rumah bagi kurang lebih 2.000 orang yang sebagian besar mereka kelahiran asli Maine, dan mereka cenderung orang yang berdisiplin, teratur, dan kompeten. Jarang orang yang mengetahui kota kecil ini kecuali kamu tinggal di sana, atau kamu mempunyai kerabat atau kenalan yang tinggal di sana. Tak ada hal yang penting yang terjadi di kota ini, setidaknya tidak ada hal atau peristiwa yang menjadi topik utama. Namun, pada tahun 2019, semua berubah. Van Buren menjadi viral dan menjadi berita utama internasional karena seorang pria yang bernama Ronald Sear. Ronald Sear adalah mantan Angkatan Udara Amerika yang bertempur dalam Perang Korea pada tahun 1950-an. Dan kemudian, setelah dia keluar dari militer, dia pindah kembali ke kampung halamannya di Van Buren, Maine, yang dimana dia memiliki rumah 2 lantai yang sangat sederhana, tepat di dekat kota. Ketika dia pulang ke Van Buren, dalam kurun waktu tidak terlalu lama, Ronald seperti tidak memiliki arah dan tujuan. Tetapi karena dia kreatif dan mempunyai keterampilan khusus dalam hal bangunan, akhirnya dia memutuskan untuk memulai sebuah toko material yang dia bangun di gudang sebelah rumah. Sebuah toko kecil tapi terbilang cukup laris dan sukses di daerah ini. Singkat cerita, pada tahun 2019, Ronald Sear berusia 65 tahun. Dia hidup sendiri dan dia masih tinggal di tempat yang sama di dekat kota Van Buren. Dia masih menjalankan bisnis material ini langsung dari gudangnya. Dan bagi Ronald, penghasilan dari bisnisnya ini sudah sangat cukup. Dia sangat puas dengan hidupnya. Dia sangat bahagia, tetapi tahun itu dia akan menghadapi sebuah kejadian. Pada suatu pagi yang cerah, Ronald meninggalkan rumahnya dan dia berjalan ke gudangnya. Dia masuk ke dalam toko dan dia menyadari sesuatu. Di dalam gudangnya, Ronald menyimpan bahan material dalam wadah-wadah yang penuh untuk dia jual. Dan karena dia ada di sana sepanjang waktu, entah itu sedang menjual bahan konsumen atau sedang mengotak-atik sesuatu, dia tahu persis bahwa masing-masing wadah itu penuh. Karena kapanpun bahan material di wadah itu hampir habis, dia akan memesan lebih banyak sehingga dia tidak akan kesulitan tentang masalah stok persediaan untuk dijual. Pagi itu, ketika dia masuk ke tokonya, dia langsung menyadari bahwa dalam beberapa wadah isinya tampak berkurang dari yang dia ingat. Ronald berpikir, apakah dia lupa memesan persediaan barang untuk barang-barang yang ada di wadah itu? Tetapi dia berkata pada dirinya, dia sangat teliti dalam memastikan selalu penuhnya persediaan stok yang akan dia jual, karena dia menjalankan usaha ini sejak lama. Lalu dia berpikir, mungkin dia membawa beberapa bahan dan dia membawa ke rumahnya lalu menyimpannya, atau mungkin itu ada di dalam mobilnya. Jadi Ronald berpikir bahwa ada penjelasan yang sangat logis untuk ini. Lalu Ronald meninggalkan tokonya dan dia mencari di seluruh bagian rumah dan area tokonya. Tapi dia tidak menemukan barang-barang ini. Lalu dia mulai menghubungi kerabatnya dan teman-temannya untuk menanyakan apakah mereka datang ke toko lalu mengambil atau melihat beberapa barang ini, atau mungkin mereka tahu di mana barang-barang ini. Lalu dia mulai menghubungi kerabatnya dan teman-temannya untuk menanyakan apakah mereka datang ke toko lalu mengambil atau melihat beberapa barang ini, atau mungkin mereka tahu di mana barang-barang ini tersimpan. Tapi semua orang yang dia hubungi mengatakan tidak mengambil dan tidak melihatnya. Kemudian pada sore harinya Ronald kembali ke dalam toko, mencari sekeliling dan berpikir apakah tokonya kemalingan ya. Dan itu adalah satu-satunya penjelasan logis yang dapat dia pikirkan. Jadi Ronald pun pergi ke kantor polisi dan menceritakan kepada polisi apa yang terjadi. Tapi sayangnya reaksi polisi tidak sesuai dengan ekspektasi Ronald. Pihak kepolisian berasumsi bahwa berkurangnya barang di tokonya itu hanya perasaan Ronald saja, atau hanya salah perhitungan, atau mungkin hanya lupa menyimpan di area rumah dan tokonya. Lalu polisi mengatakan kepadanya untuk pulang dan mencari kembali di area rumah dan tokonya. Lalu apabila Ronald mendapatkan bukti bahwa seseorang benar-benar mencurinya, maka dia bisa kembali ke kantor polisi untuk melaporkannya. Ronald benar-benar kesal dan tidak puas dengan hal itu. Dia ingin polisi menganggap masalah ini serius. Lalu Ronald kembali ke rumahnya. Dia menyalakan komputernya dan dia mulai menggoogling, melakukan pencarian apa yang dilakukan pemilik rumah untuk melindungi diri mereka dari hal-hal seperti pencurian. Dan salah satu artikel yang dia temukan mengemukakan bahwa dengan cara memasang kawat jebakan di sekeliling rumahnya. Cara ini pada dasarnya adalah memasang kawat atau kabel tipis yang dibentangkan beberapa sentimeter di atas tanah.
lalu mengikatnya di setiap ujung kawat dan kemudian menggantung lonceng-lonceng kecil di setiap ujung-ujungnya. Jadi secara teori, jika penyusup memasuki area rumah kamu, yang kemungkinan besar dia tidak melihat kawat tipis yang dibentangkan di beberapa sentimeter di atas tanah itu, dan berharap akan menginjak, terjerat atau menendangnya, dan itu akan menyebabkan kawat tertarik dan bel berbunyi sebagai tanda atau alarm bagi pemilik rumah bahwa rumahnya dimasuki pencuri. Ronald menyukai ide ini. Lalu dia pergi keluar rumah dan menyiapkan jebakan kawat pada semua titik di area rumah dan tokonya. Akan tetapi selama beberapa hari kemudian setelah jebakan ini dipasang, tidak ada jebakan lonceng yang berbunyi dan masih ada barang-barang persediaan yang terus hilang. Padahal toko dan gudangnya terkunci di malam hari. Jadi Ronald berpikir bahwa siapapun yang melakukan pencurian ini, jelas pencuri mengawasi dan mengamati pergerakan Ronald dan mereka mengetahui titik di mana jebakan ini dipasang. Dan Ronald berasumsi bahwa mereka menyelinap ke dalam gudang pada suatu waktu ketika Ronald lupa pintunya tidak terkunci. Lalu sebuah pemikiran di benaknya muncul bahwa yang melakukan ini adalah pencuri profesional. Ketika Ronald memikirkan tentang pencuri profesional ini yang mengincar tempatnya, dia tiba-tiba merasa was-was dan ketakutan. Karena bagaimana bisa dia melindungi dirinya sendiri apabila dia tidak dapat menghentikan orang ini untuk membobol tokonya dan mencuri barangnya. Bisa saja si pencuri ini membobol rumahnya dan mencuri barang-barang berharga dari sana, termasuk semua uangnya. Pemikiran itu membuat Ronald menjadi sangat ketakutan. Lalu, dia memutuskan bahwa satu-satunya hal yang dapat dilakukan agar aman adalah dengan memperbanyak jebakan di area rumahnya. Lalu, dia memulai googling tentang cara lain untuk melindungi rumah dan harta benda yang terdapat di dalamnya. Dan setelah menemukan sejumlah cara serta teknik yang sangat efektif, Ronald mulai merancang dan membuat semua sistem pertahanan rumah ini dan memasang jebakan di sekitar area rumah dan tokonya. Setelah semua jebakan buatan sendirinya dipasang, barang-barang di tokonya itu sudah tidak hilang lagi. Dalam pikiran Ronald, berhentinya pencurian ini dipastikan karena berfungsinya pemasangan sistem pertahanan efektif yang dia buat untuk mencegah serangkaian pencurian yang terjadi. Tetapi itu tidak akan menjadi akhir dari masalahnya. Singkat waktu, pada tanggal 28 November ketika hari Thanksgiving, pihak kepolisian dari Van Buren mendapat telepon dari Ronald yang sangat panik. Dia terdengar benar-benar histeris, dia tidak terdengar masuk akal, dan polisi yang mendapat telepon dari Ronald mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Lalu, polisi itu menutup teleponnya dan mereka beranggapan bahwa Ronald kan sedang berurusan dengan pencuri. Mungkin dia benar-benar menangkap pencuri itu dan akan menyerahkannya, lalu dia ingin kita datang dan menangkap serta membawa orang ini. Atau mungkin Ronald dan si pencuri itu sedang berkelahi di rumahnya. Lalu pihak polisi pun mengirimkan unit patroli ke rumah Ronald. Ketika para petugas tiba di halaman parkir, mereka melihat dari dalam mobilnya sekilas tidak ada hal yang aneh. Mereka melihat truk Ronald diparkir di tempat yang semestinya dan tidak ada tanda-tanda hal yang mencurigakan. Tetapi mereka melihat pintu depan rumah Ronald terbuka lebar. Lalu petugas polisi itu memarkirkan mobil mereka dan mereka berlari ke teras depan rumahnya. Ketika mereka berdiri di depan pintu, di lantai mereka melihat jejak darah yang sangat jelas. Mulai dari depan pintu rumah Ronald, lurus ke belakang, ke lorong, dan berbalik berputar ke kiri, dan jejaknya hilang di situ. Lalu seorang petugas polisi berteriak ke dalam rumah Ronald untuk mengecek apakah Ronald baik-baik saja. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Di satu ruangan, di dalam rumah, mereka mendengar suara yang terdengar seperti Ronald. Suaranya terdengar sangat parau. Dengan terdengarnya suara parau tersebut, para polisi yakin bahwa kemungkinan besar Ronald telah terluka. Dan kemungkinan jejak darah yang di lantai di depan rumah adalah darah Ronald. Kemudian, polisi itu mengeluarkan senjata mereka dan masuk ke dalam rumah Ronald dengan waspada. Mereka tidak tahu ada orang yang melukai Ronald. Mereka masuk dengan siaga dan hati-hati sambil mengikuti jejak darah mereka berbelok ke sudut rumah. Dan kemudian, tepat di ujung jejak darah, ada seseorang yang sedang terduduk di lantai. Dan orang itu adalah Ronald. Dia sedang duduk membelakangi beberapa lemari di dapur. Dan dia memegangi bagian tengah tubuhnya. Dia berlumuran darah dan dia benar-benar pucat. Lalu dengan segera petugas polisi ini memanggil bantuan. Lalu mereka menggeledah lantai pertama sebagai tindak pengamanan untuk membuat yakin tidak ada orang lain di situ. Setelah penggeledahan dilakukan di lantai 1 dan dinyatakan aman, lalu mereka pergi ke lantai 2. Dengan cekatan mereka memeriksa semua bagian untuk memastikan tidak ada siapa-siapa. Dan setelah dirasa aman, mereka bergegas turun kembali ke lantai 1 menuju tempat Ronald terduduk tadi. Mereka mulai memberikan pertolongan pertama dan mereka mencoba meminta penjelasan untuk menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana dia bisa terluka. Akan tetapi Ronald sedang dalam kondisi shock dan dia linglung. Ucapannya tidak jelas dan melantur. Lalu beberapa menit kemudian para medis muncul dan Ronald terjatuh pingsan. Ketika Ronald dibawa keluar rumah, petugas polisi yang merespon telepon Ronald serta unit bantuan tiba di lokasi. Ketika Ronald dibawa keluar rumah, petugas polisi yang merespon telepon Ronald serta unit bantuan yang tiba di lokasi
memutuskan untuk memeriksa seluruh rumah Ronald untuk melihat apakah ada beberapa petunjuk atas apa yang terjadi, dan mereka memulainya di bagian dapur. Ketika melihat sekitar, tetapi tidak ada yang mencurigakan lagi bagi mereka, kemudian mereka mulai berjalan menuju ruang tamu. Dan ketika mereka masuk ke ruang tamu, tiba-tiba salah satu petugas berteriak, "Berhenti bergerak, berhenti melakukan apapun." Petugas yang berteriak tersebut ternyata melihat suatu mekanisme jebakan yang tidak masuk di akal. Dia melihat sebuah pistol digantung di langit-langit dan diarahkan ke depan pintu, serta ada tali yang dikaitkan ke pelatuk pistol tersebut dan kemudian dipasang ke gagang pintu depan. Jadi jika seseorang membuka pintu, itu akan mengaktifkan jebakan ini untuk menyebabkan pistol menembak mereka. Ternyata Ronald memasang jebakan bukan di luar areal rumahnya, tetapi dia memasang jebakan pada setiap sudut ruangan di dalam rumahnya. Dan beberapa dari jebakan ini adalah jebakan kawat yang dikaitkan ke beberapa senjata api yang jelas Ronald lupa dengan jebakan ini. Sehingga dia secara tidak sengaja mengaktifkan jebakan tersebut dengan cara membuka pintu, lalu mekanisme jebakannya bekerja dan akhirnya jebakan itu membuat menembak dirinya sendiri. Setelah petugas melihat senjata untuk jebakan ini, dia memberitahu semua orang untuk sangat ekstra hati-hati dalam bergerak. Mereka mulai menyisir semua langkah untuk melihat apakah ada jebakan lain yang berpotensi membahayakan. Dan luar biasanya di tempat ini, di tempat mereka berdiri, di antara pintu-pintu ruangan, mereka melihat senjata-senjata laras panjang mengarah ke bawah yang jelas merupakan jebakan lainnya. Karena tergesa-gesa masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Ronald, para petugas polisi tidak menyadari semua jebakan senjata itu. Dan hanya sebuah keajaiban bahwa tidak ada jebakan yang aktif ketika mereka masuk ke dalam rumah Ronald. Ronald akhirnya dilarikan ke rumah sakit malam itu. Tapi sayangnya dia meninggal karena luka yang dideritanya. Kematiannya dinyatakan sebagai kecelakaan. Dan sampai hari ini pihak polisi setempat tidak terlalu mempercayai apakah dia benar-benar berurusan dengan pencuri profesional yang mencuri barang-barang persediaannya atau hanya imajinasinya saja. So, sekian cerita untuk episode perdana ini. Kamu bebas berkomentar pada kolom di bawah ini dan saya menerima kritik dan saran ya. Tak lupa, saya juga sangat berterima kasih buat support kamu yang sudah menyimak cerita ini sampai akhir, menekan tombol subscribe dan like channel ini. Oke, respect dan sehat selalu.